Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jalla wa ala ahmaduhu li jami'il ayyadi wal ala wa ashkuruhu syukra man ufiya minal bala wa astaghfiruhu li wa liwalidayya wa liman lahu haqqun alayya wa lil muslimina min kulli dhanbin qawlan wa fi'lan wa atubu ilaihi min kulli ma'siyatin taubata 'abdin la yamliku li nafsihi huda wa la yastati'u an yadfa' anha dalalan amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kembali kita lanjutkan pembacaan kitab Marakil Ubudiyah karya dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi berdasarkan syarah dari matan Bidayatul Hidayah karya Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Kemarin kita sudah membahas sampai kepada mengupas dari kalimat basmalah. Yang pertama kita terlebih dahulu membaca matan kitab Bidayatul Hidayah, kemudian baru kita baca syarahnya Marakil Ubudiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Allah bersifat pengasih, lagi Allah bersifat penyayang. Qala Syekhul Imamul Alimu Al-Alamatu Hujjatul Islami wa barakatul anami Abu Hamidin Muhammad Muhammadin Al-Ghazaliyu At-Tusiyu qaddasallahu ruhahu wa nawwara darihahu amin. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abadihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi. Telah berkatalah Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Alama Hujjatul Islam dan Barakatul Anam, kunyahnya Abu Hamid, namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Qadasallahu rawahu, semoga mensucikan Allah akan ruhnya. Wa nawwara darihahu, dan semoga menerangi ya Allah akan kuburannya. Amin. Alhamdulillahi, bermula segala puji itu sabit bagi Allah akan hak pujian. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi, dan salawat dan salam kepada sebaik-baik makhluknya Allah, yaitu Muhammad, rasulihi, utusannya Allah, wa abadihi, dan hambanya Allah, wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi, dan salawat dan salam kepada keluarganya dan para sahabatnya dari sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita coba melihat daripada syarah Marakil Ubudiyah, yaitu Syekh An-Nawawi. Qala Syekhul Imamu ayil muqtada bihi. Telah berkata Syekh Al-Imam, apa maksud imam itu? Ayil muqtada bihi, artinya orang yang diikuti dengannya. Jadi imam itu orang yang diikut. Kalau menurut istilahnya adalah orang yang sah untuk diikuti. Al-alimu al-alamatu, orang yang alim. Al-alamatu, lagi orang yang sangat alim. Ai al-alimu jiddan, artinya al-alama
orang yang alim sekali. Falha'u lil mubalaghati, maka ha itu untuk mubalaghah. Jadi pada kata allamatu, ta itu faedahnya adalah untuk mubalaghah, untuk takkid mubalaghah. Tanpa ta itu juga dia sudah menunjukkan sifat mubalaghah. Kemudian di samping itu hujjatul Islam. Hujjatul Islam. Apa itu hujjah? Fal hujjatu man ahata bi aksari sunnati wa lam yafuthu minha illal yasiru. Maka hujjah itu orang yang meliputi ia dengan kebanyakan sunnah. Orang yang banyak paham tentang sunnah. Walam yafuthu minha illal yasiru, dan tidak luput akannya orang darinya sunnah kecuali sedikit. Sedikit sekali dia tidak paham sunnah. Artinya dia banyak memahami sunnah Rasulullah SAW. Wa ammal hafidhu fahuwa man ahata bimi'ati alfi hadithin. Dan adapun al-hafidh, maka dianya itu orang yang meliputi ia dengan 100.000 hadis. Jadi orang yang hafal hadis, orang yang hafal 100.000 hadis, maka dia digelari dengan al-hafiz. Wal hakimu man ahata bi salasati alafi hadisin. Dan al-hakim itu orang yang meliputi ia dengan 3.000 hadis. Jadi orang yang hafal 3.000 hadis maka digelari dengan al-hakim. Kalau dia hafal 100.000 hadis maka digelari dengan al-hafiz. Kemudian orang yang banyak paham tentang sunnah maka dia digelari dengan al-hujjah. Kemudian di samping dia digelari dengan hujjatul Islam, ternyata Imam Al-Ghazali juga disebut dengan wa barakatul anam, dan keberkahan terhadap manusia. Juga Imam An-Nawawi menambahkan Zainuddin, hiasan agama. Kunyahnya Abu Hamid, namanya Muhammad bin Muhammad. Wulida radhiyallahu anhu bitusin sanata khamsina wa arba'imi'atin. Dilahirkan Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu di daerah Tus, Iran, pada tahun 50 dan 450. Jadi beliau dilahirkan pada tahun 450 Hijriyah di daerah Tus, Iran. Wa tufiya biha sabihatan yaumal isnaini rabi'a syara jamadil akhirati sanata khamsin wa khamsimi'atin. Dan diwafatkan di Tus pagi hari pada hari Senin 14 Jamadil Akhir pada tahun 505. Fakana umruhu khamsan wa khamsina sanatan. Maka ada umurnya Imam Al-Ghazali itu 55 tahun. Beliau lahir di Tus pada tahun 455 Hijriah. Wafat pada hari Senin pagi 14 Jamadil Akhir pada tahun 555. Umur beliau yaitu 55 tahun. Al-Ghazaliyu bitakhfifiz zai nisbatun ila ghazalati qaryatun min Quratusin. Al-Ghazaliyu dibaca dengan takhfif zai.
Bukan dibaca Ghazza, tapi Ghazali dengan takhfif, dengan ringan zai. Al-Ghazaliyu itu dinisbatkan kepada Ghazalah. Ghazala adalah qaryatun, satu daerah, satu kampung, min qura Tusin, dari kampung-kampung sebagian dari daerah Tus. Atusiyu bidammit ta'i nisbatun ila Tusin, baldatun min a'mali Naisaburi. Atusi dibaca dengan dhammah ta. Atus itu dinisbahkan kepada Tus. Tus itu adalah satu daerah dari bahagian dari daerah Naisabur. Qaddasallahu rawahu, semoga mensucikan Allah akan ruhnya, wa nawwara darihahu, dan semoga menerangi Allah akan kuburannya. Darihahu artinya ay qabarahu, artinya kuburnya Imam Al-Ghazali. Amin. Amin ini adalah isim fi'il amar. Artinya ay istajib ya Allah, kabulkan atau perkenankan olehmu ya Allah. Alhamdulillahi, bermula segala puji itu sabit bagi Allah. Apa makna alhamdulillah? Ay kullu hamdin lillah. Artinya seluruh pujian itu berhak untuk Allah. Dari mana ada keluarnya kullu? Dari mana datangnya kullu? Itu dari al, karena al situ berfaedah kepada istighraq, menghabis-habisi. Artinya seluruh pujian lillahi, berhak untuk Allah. Fayadkhulu fihi, maka masuk padanya alhamdulillah, jami'ul mahamidi, oleh sekalian puji-pujian. Alladzi zakaraha malaikatul arsy wal kursi wa sukkanu atbaqis samawati, yang telah menyebutkan akannya puji-pujian oleh malaikat arasy dan kursi dan penduduk dari lapisan langit. Dan juga masuk pada alhamdulillah wa jami'ul mahamidillati zakaraha jami'ul anbiya'i min adama ila Muhammadin alaihi salatu wassalamu. Dan sekalian puji-pujian yang telah menyebutkan akannya pujian oleh seluruh para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, di atasnya Nabi Muhammad salawat dan salam. Wa jami'ul mahamidillati zakaraha jami'ul awliya'i minal ulama'i. Dan masuk juga pada alhamdulillah sekalian puji-pujian yang telah menyebutkan akannya pujian oleh seluruh para aulia dari para ulama. Wa jami'ul khalqi, dan seluruh makhluk. Natijahnya adalah bahwa seluruh pujian itu hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, ditujukan kepada Allah. Segala puji itu berhak bagi Allah, haqqa hamdihi, hak pujiannya. Ai ummuhu wa anhahu, artinya aku ratakan akannya pujian dan aku habisi akannya pujian bil ijmali, dengan secara ijmal, global. Wa amma tafsilu fayajuzul khalqu anhu, dan adapun secara tafsil maka lemahlah oleh makhluk anhu, darinya pujian. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi ila kaffatil khalqi wa abadihi sahibil manaqibi. Dan bermula salawat dan salam di atas sebaik-baik makhluknya Allah. Siapa itu? Muhammad rasulihi, yaitu utusannya Allah. Kepada siapa? Ila kaffatil khalqi, kepada seluruh makhluknya. Wa abadihi, dan hambanya Allah. Sahibil manaqibi, orang yang mempunyai seluruh kelebihan.
Wa qad nazama ba'daha ba'duhum min bahril basiti biqaulihi, dan sungguh telah menazamkan akan sebahagiannya oleh sebagian mereka dari Bahar al-Basit, biqaulihi dengan perkataan sebagian mereka, lam yahtalim qattu toha mutlaqan abadan wa ma tatha'aba aslan fi madaz zamani minhud dawabu falam tahrub wa ma waqa'at babatun abadan fi jismihil hasani bi khalfihi ka'ama min ru'yatun sabatat wa la yura athru bawlin minhu fi alani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yara zillahu fi syamsi dhu fitani katfahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sifyadha bimukhtatani hazal khasa'isu fahfazha takun amina min syarri narin wa surraqin wa min mahani. Lam yahtalim qattu toha mutlaqan abadan, tidak ihtilam sama sekali oleh toha mutlakan secara mutlak abadan selamanya. Jadi Nabi SAW itu tidak pernah ihtilam, mengalami ihtilam mimpi basah. Sepanjang hidup beliau itu tidak pernah mimpi basah. Wa matatha'aba aslam fi madaz zamadi, dan tidak pernah menguap ya Nabi sekali-kali tidak fi madaz zamani sepanjang masa. Yang kedua, Nabi SAW sepanjang masa beliau tidak pernah menguap. Berbeda dengan dengan kita. Kalau ketika kita kurang tidur, ini seringkali akan menguap. Tapi Nabi SAW sepanjang hidup beliau, sepanjang masa, Nabi tidak pernah menguap. Minhud dawabu falam tahrub, darinya Nabi hewan-hewan, falam tahrub maka tidak lari ia hewan. Jadi dari Nabi selain hewan-hewan itu tidak pernah lari. Sebuas apapun, taruhlah harimau, kemudian ular, kalau berhadapan bertemu dengan Nabi SAW, maka hewan-hewan yang buas itu tidak lari. Wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani, dan tidak jatuh oleh seekor lalat selamanya pada tubuhnya Nabi yang bagus. Jangankan yang lain yang akan membangsa beliau, seekor lalat pun tidak pernah hinggap di tubuh Nabi SAW. Bi khalfihi ka'ama min ru'yatun sabata, tetap di belakangnya Nabi seperti depannya, penglihatan tetap ya. Jadi Nabi SAW, orang yang berada di belakang beliau tampak, dan juga orang yang di depan beliau sama seperti beliau. Orang yang berada di belakang beliau tampak sebagaimana beliau jelasnya melihat ke depan. Wala yura athru bauli minhu fi alani, dan tidak diperlihatkan bekas air kencing darinya Nabi fi alani secara terang-terangan. Jadi Nabi SAW, bekas kencingnya Nabi itu langsung ditelan oleh bumi, tidak terlihat. Wa qalbuhu, dan hatinya Nabi, lam yanam, tidak tidur ya. Wal ainu qad na'asat, dan sedangkan mata sungguh ia tidur. Jadi hati Nabi tidak pernah tidur. Mata beliau tidur tapi hati tidak tidur. Wala yara zillahu fi syamsi dhu fitani, dan tidak melihat dan tidak terlihat bayangannya Nabi fi syamsi pada matahari oleh orang yang cerdas. Jadi ketika Nabi SAW berjalan ketika terik matahari sangat panasnya atau matahari sangat cerahnya, maka bayangan Nabi SAW itu tidak terlihat sama sekali.
katfahu qad alata kauman iza jalasu. Pun kedua pundaknya Nabi sungguh tinggi keduanya kauman pada kaum iza jalasu apabila duduk mereka. Jadi ketika Nabi SAW duduk dengan para sahabat, setinggi pun apapun sahabatnya, pasti Nabi terlihat lebih tinggi. Indal wiladati sifyadha bimuqtatani. Ketika lahir, sifatilah olehmu wahai ini bimuqtatani dengan terkhitan. Jadi Nabi SAW ketika lahir sudah terkhitan. Hadzal khasaisu fahfazha takun amina. Ini kekhususan, maka hafalkanlah olehmu akannya khasais, maka adalah engkau aman. Dari mana aman? Min syarri narin, dari api, dari keburukan api, wasurrakin, dan dari keburukan pencuri, wa min mahani, dan dari keburukan-keburukan yang lain. Jadi kalau kita baca ini, maka kita terhindar dari keburukan api, dari para pencuri, dan lain-lain sebagainya. Wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi, dan salawat dan salam kepada keluarganya dan sahabatnya dari setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa'lam ayyuhal harisu insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.